Aku memiliki seorang putra. Aku sangat menyayanginya. Aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Andre adalah anak yang pintar dan riang. Ia tak pernah mengecewakanku. Ia sangat suka coklat. Iya, semua anak-anak pasti menyukai coklat. Dan yang paling penting adalah Andre sangat suka mendengarkan dongeng dariku sebelum ia pergi tidur. Malam itu Andre sangat ingin mendengarkan sebuah dongeng mengenai coklat. Dongeng apa yang bisa aku ceritakan kepadanya? Apakah ini sudah waktunya? Akhirnya kuputuskan untuk bercerita tentang seorang pria yang membagikan coklat pada anak-anak. Kurasa ia sangat tertarik dengan cerita itu. Ibu, apakah pria itu akan datang kepadaku di dalam mimpi dan memberiku sedikit coklat? Ya, tidurlah sayang. Esok pagi saat kau terbangun, pasti kamu akan menemukan coklat di dekat bantalmu. Andre pun tersenyum ceria dan mulai memejamkan mata. Kutarik selimutnya di malam yang cukup dingin itu dan mengecup jidat Andre. Mimpi indah ya sayang. Esok pagi dengan sangat ceria, Andre menemuiku di dapur dengan membawa sekantong coklat. Ibu, lihatlah, pria itu benar-benar memberikan coklat kepadaku. Aku akan menemuinya di mimpi dan meminta lebih banyak coklat. Aku janji akan rajin gosok gigi mulai saat ini. Malam mulai kembali tiba. Tak biasanya Andre tidur dengan cepat. Ia tidak mau mendengar cerita dariku lagi. Ia terlalu bersemangat untuk menemui si pembagi coklat di mimpinya. Saat tengah malam aku sangat gelisah. Aku terbangun dan memutuskan untuk melihat keadaan Andre. Saat aku duduk di tepi tempat tidurnya, pandanganku teralih ke arah jendela. Di seberang jalan, seorang pria membawa kantongan besar dan menatap ke arah jendela kamar Andre. Kulihat senyumnya di bawah remang lampu jalanan. Apakah sudah waktunya? Kulihat pria itu semakin dekat. Aku merasa cemas. Aku tahu hari ini akan tiba. Di mana coklatku, Ibu? Pria itu tiba-tiba sudah berada di hadapanku. Aku hanya tertunduk ngeri dan membeku saat ia melaluiku. Kulihat sebilah pisau mengkilap berada di tangan kanannya dan kantongan besar di tangan satunya. Oh Andre, ku dengar desahnya menghampiri telinga Andre dan senyum kejamnya saat ia menghempaskan pisaunya tepat ke jantung Andre. Cahaya matahari membangunkanku. Kudapati diriku tidur di lantai kamar Andre. Entah kenapa aku bisa tidur dengan pulas di malam itu. Apa itu hanya mimpi seseorang pria yang mengambil Andre dariku? Namun aku benar-benar tidak menemukan Andre di atas tempat tidurnya. Hanya ada noda darah di kasurnya. Lalu ku dengar ada ketukan di pintu. Aku berlari dengan kecemasan dan air mata. Kemudian ku buka pintu rumahku, namun tak ada satupun manusia di sana. Yang aku temukan hanya kotak kaca kecil berbungkus kain merah dengan sepucuk surat di atasnya, diikat dengan lucu menggunakan pita biru. Ibu, terima kasih telah memberiku yang terbaik. Aku tidak akan pernah kehabisan bahan membuat coklat. Kau tahu Ibu, Andre adalah bahan coklat paling enak yang pernah aku rasakan. Aku menyisakan kedua bola matanya untukmu.
karena aku tahu kau mencintainya sama seperti kau mencintaiku. Aku akan mengunjungimu lagi nanti ketika bahan coklat selanjutnya telah menjadi masak. Aku menyayangimu, Ibu. Aku hanya tersenyum membaca surat dan melihat kedua bola mata Andre di dalamnya. Lalu aku memajangnya di lemari kaca di ruang tamu, agar aku selalu bisa mengenang Andre. Sepertinya aku akan mengadopsi anak perempuan nanti. Aku tersenyum menyeringai sambil meneteskan air mata. Aku merasa sangat geli. Bukankah aku sudah berkata bahwa aku sangat menyayangi putraku? Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah cerita yang pertama sudah membuat teman-teman semuanya bergidik ngeri dan ketakutan? Mari kita lanjut ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1984, ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di sebuah rumah 2 lantai. Wanita itu lumpuh dari pinggang ke bawah, dan dia berada di kursi roda. Dia benar-benar tidak bisa bergerak, dan tidak dapat merawat dirinya sendiri. Sejak kematian suaminya, dia memiliki perawat yang akan mengunjunginya setiap hari untuk membantu berbagai tugas. Yang membuatnya bahkan lebih sulit adalah kenyataan bahwa 2 lantai rumah itu hanya dihubungkan oleh tangga tua di dalamnya. Ketika wanita tua itu harus pindah, di antara keduanya, sang perawat harus menggendong tubuhnya yang keringkih seperti bayi, naik dan turun tangga. Suatu hari polisi menerima panggilan telepon dari janda tua itu. Ia mengatakan telah terjadi pembunuhan. Karena unit kepolisian langka pada saat itu dan si pembunuh sudah melarikan diri, hanya 1 detektif yang dikirim ke sana untuk melakukan laporan TKP awal. Ketika detektif tiba, dia menemukan si perawat tergeletak di lantai dalam genangan darah. Lengan dan kakinya dibentangkan pada sudut yang aneh, dan tenggorokannya terkoyak. Wanita tua itu duduk di kursi rodanya di atas tangga, mengawasi dalam diam, namun syarat akan keterkejutan. Si detektif bisa saja mengesampingkan janda tua itu sebagai tersangka, karena ketidakmampuannya untuk naik turun tangga. Terlebih lagi dia terjebak di sana saat pembunuhan itu terjadi. Kejadian ini mirip dengan kematian suaminya beberapa tahun silam, yang tewas tercekik dalam tidurnya di sofa di lantai bawah. Detektif itu mengenakan sarung tangannya, mengambil foto, menyeka barang bukti, dan menutupi tubuhnya sampai petugas pemeriksa tiba di kemudian hari. Dia mencari setiap kamar di lantai bawah, mencari petunjuk, lalu bertanya pada wanita tua itu apakah ia melihat seseorang dari lantai atas. Namun si janda tua tetap bersikeras bahwa dia berada di lantai atas sepanjang waktu, dan tidak ada seorang pun yang ada di sana pada hari itu. Tetapi terlepas dari itu, detektif itu menaiki tangga dengan ragu-ragu. Di luar tangga ada koridor sempit, dengan 3 pintu tertutup di sepanjang koridor itu. Dia memeriksa di balik setiap pintu. Kamar tidur yang kosong tidak ada apa-apa. Kamar mandi pun tidak ada apa-apa. Dia menjadi cemas saat perlahan-lahan berjalan ke kamar tidur terakhir di mana wanita tua itu tidur. Dia membukanya dan semuanya terlihat normal. Tempat tidur, lemari, dan meja di samping tempat tidur dengan lampu di atasnya. Dia memeriksa setiap dinding ruangan itu dengan ngeri. Itu bukan karena apa yang dia temukan,
Tetapi karena ia tak menemukan satu petunjuk pun, yang membuat otaknya berpikir keras dan perlahan ia meraih senjatanya. Rinciannya sangat kecil, sehingga mereka para polisi benar-benar mengabaikannya pada penyelidikan terakhir tentang kematian suaminya. Tidak ada telepon di lantai atas. Detektif itu mengeluarkan senjatanya dan bergegas menyusuri koridor. Ketika dia sampai di puncak tangga, yang ia temukan hanyalah kursi roda yang kosong. Ternyata wanita tua itu adalah dalang semua ini. Akhir kata, salam ketakutan.